Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Alim TV dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan malul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala cabut yang pertama sifat kodratnya, maka mereka tidak akan bisa berkuasa. Jangankan untuk membentak orang, jangankan untuk menghardik orang, jangankan untuk menggibah, ngomongin orang lain. Ketika Allah cabut sifat kodratnya, ketika Allah cabut sifat kuasanya, maka tidak akan bisa berkuasa. Contohnya ketika kita diberikan ujian oleh Allah sakit, yang diharapkan cuma satu, yaitu kesembuhan. Maka memiliki hartakah dia? Memiliki tenagakah dia? Kemudian memiliki uang dan jabatan, itu lesu dan layu ketika berbaring di rumah sakit, tidak ada daya upaya. Kemudian ketika manusia dicabut oleh Allah sifat muridannya ataupun sifat iradatnya, berkehendaknya, tidak ada keinginan kecuali keinginan yang pertama ketika dia sakit ingin sembuh, ataupun ketika dia belum diberikan kesembuhan oleh Allah, maka boleh jadi keinginannya, ya Rob, izinkan hamba engkau ambil, engkau panggil untuk menutupi rasa sakit hamba yang berkepanjangan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya, ketika Allah ambil sifat ilmunya, maka ketika seseorang hari ini memiliki ucapan yang begitu lantang, ucapan yang fasih, dengan ucapan bisa menghipnotis ataupun bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan dengan ucapannya orang begitu terpengaruh. Namun ketika Allah ambil sifat ilmunya, ingatannya oleh Allah diambil, pengetahuannya oleh Allah diambil, maka seseorang tidak memiliki pengetahuan apapun. Dan kita lihat ketika kita di posisi berbaring, sakit, Allah cabut sifat ilmunya, pengetahuannya. Ketika ada yang datang kepada kita, ingatan kita sudah mulai kabur, karena boleh jadi umur, Allah ambil sifat ilmu. Dan kemudian Allah juga ambil sifat penglihatannya, sifat melihatnya. Maka ketika Allah ambil sifat penglihatannya atau bisa melihatnya, dia pun tidak bisa melihat siapa-siapa. Dan ketika Allah ambil sifat samanya, sifat mendengarnya, maka dia pun tidak bisa mendengar apa-apa. Maka pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, introspeksinya buat kita. Maka kesempatan Allah memberikan kudrat atau kuasa kepada kita, ketika hari ini kita diberikan amanah, ketika hari ini kita diberikan kesempatan minimal memimpin diri kita sendiri, ataupun keluarga kita, ataupun anak kita, ataupun masyarakat, ataupun bangsa dan negara secara lebih jauhnya, maka sesungguhnya kekuasaan itulah ada titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah akan ambil. Kita tidak akan lagi bisa berkehendak, kita tidak akan lagi bisa berkuasa. Kemudian yang kedua, ketika Allah pun ambil kepada kita sifat kehendaknya kita, keinginan kita banyak sekali, harapan kita, keinginan sangat banyak. Namun ketika harapan, keinginan, kehendak kita Allah ambil, maka tidak ada keinginan selain keinginan kembali kepada Allah. Qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah dengan tenang. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kita ingin kembali kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman, dengan memiliki keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, maka mudah-mudahan kesempatan ini kesempatan bagi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berintrospeksi, bermuhasabah diri. Kalaulah hari ini kita masih terus banyak sekali perdebatan, perselisihan, ataupun kehidupan kita lupa dengan tujuan kita, akhirat adalah tujuan selamanya kita, maka sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya, dan sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Maka sebaik-baiknya kita pasti ada kekurangannya, dan seburuk-buruknya kita pasti ada kebaikannya. Insya Allah dengan berusaha kita, dengan kekurangan kita, dengan banyak sekali hal-hal yang belum kita lakukan, maka kesempatan ini kita bisa berbuat hal yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.